Αγνή παρθένε δεσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Selamat siang, Shalom Alaikum BC Manusia. Bersama saya Yus Boni lagi. Kita kembali di acara siang hari ini, bincang-bincang santai bersama Romo Yohanes. Dan juga ada beberapa jemaat yang lain yang nanti juga akan bertanya tentang apa sih yang mau dibahas pada siang hari ini. Yang menariknya adalah ada hal-hal yang sebenarnya kita tanpa sadari kita melakukan sesuatu yang ternyata kita itu tidak jauh beda dari orang-orang yang suka menjual atas nama keimanan kita. Nah, di dalam ortodok itu sendiri seperti apa sih? Mungkin ada yang mau nanya. Silakan. Yang mau nanya siapa nih? Kayaknya Bro Andrew mau nanya, monggo Bro. Ya Romo, terima kasih atas kesempatannya. Ketika saya membaca salah satu tulisan dari Gereja Purba, kalau tidak salah di Dakit Ton Apostolon atau pengajaran daripada para rasul, itu disebutkan golongan orang yang disebut sebagai pedagang Kristus. Nah, itu kalau di dalam kehidupan gereja sehari-hari, dalam baik berjemaat maupun di dalam kehidupan bergereja secara umum, Romo, apa yang dimaksud dengan pedagang Kristus? Itu bagaimana? Sebenarnya banyak hal yang perlu kita ketahui tentang pedagang Kristus. Mereka hanya ingin mencari popularitas, menggunakan atas nama Kristus supaya diakui keberadaan. Tetapi apakah mereka sadar dengan menggunakan atas nama Kristus tentang apa yang dimaksud Kristus itu yang sebenarnya? Apakah sesuai dengan apa yang diajarkan gereja atau tidak? Karena banyak di lingkungan kita, di luar kita juga menggunakan atas nama Kristus dengan tujuan untuk memperkaya diri, dengan tujuan untuk dapat popularitas, dengan tujuan untuk disanjung orang. Padahal orang yang sebenarnya melayani Kristus itu perlu tata pikir dan tata kalbu, sehingga apa yang disiarkan, apa yang didakwakan itu sesuai dengan apa yang diyakini dan dilakukan dalam tiap hari. Sehingga supaya kita tidak seperti apa yang dikatakan jargoni, bisa ngajar tidak bisa ngelakoni, bisa ngajar tetapi tidak bisa melakukannya. Jadi kalau kita membawakan Kristus, sifat kata-kata dan cara berpikir kita harus mengimplementasikan dari apa yang kita bawa, yaitu Kristus itu. Baik kata-kata kita, cara pandang kita, kehendak kita harus kehendak dan cara pandang Kristus. Dengan demikian, yang kita utamakan bukan diri kita, tetapi yang kita utamakan adalah Kristus itu sendiri. Oke? Ada lagi? Baik Romo, untuk melanjutkan, kalau seingat saya di dalam kitab Injil itu Matius 7 itu dikatakan ada orang-orang yang golongan orang yang mengatakan, bukankah kami ini bernubuat demi namamu, bukankah kami ini menyembuhkan orang demi namamu. Lalu pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku hai kamu pembuat kejahatan. Nah, apakah yang model-model semacam itulah yang dapat digolongkan sebagai pedagang Kristus? Jadi mereka memang seakan-akan bisa melakukan mujizat segala macam, tetapi ternyata menyalahgunakan daripada kasih karunia yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi kita ingat ya, orang membuat mujizat itu bukan hanya orang Kristen saja. Di luar Kristen pun juga banyak yang bisa melakukan mujizat. Ya kan? Orang Hindu bisa sekali. Orang tidak percaya Kristen pun bisa sekali. Jadi landasan kekristenan bukan aku telah melakukan mujizat,
aku telah berbuat, aku telah melakukan ini dan itu. Kalau itu landasannya berarti dia hanya mengedepankan diri, ego dan egois, ya kan? Padahal di dalam Kristus, seperti dikatakan di dalam Matius 7 ayat 22 kalau nggak salah kata Anda, itu adalah orang yang melakukan kehendakku. Bukan melakukan mujizat, tapi melakukan kehendakku. Berarti terkait dengan kalbu, terkait dengan pikir yang suci dan kalbu yang bersih. Berarti kalau demikian terkait hubungan baik antara kita dengan Allah. Dengan hubungan baik antara kita dan Allah, kita masuk di dalam penyatu Tunggal dan Roh akan mengubah dan membimbing kita pada terang ilahi. Jadi intinya bukan pada mujizat melakukan itu dan ini, tetapi melakukan kehendak Kristus di dalam hidup. Itu yang menjadi inti, sehingga dengan demikian Kristus yang diutamakan, bukan kita. Sebagaimana Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi Kristus yang diutamakan, bukan diri kita. Lalu Romo, kembali kepada tentang pedagang Kristus. Ini kan tadi bicara tentang mujizat. Sekarang kita bicara yang non mujizat. Jadi apakah di dalam gereja itu akan selalu menghadapi orang-orang yang disebut sebagai pedagang Kristus, dan bagaimana kita mengidentifikasi atau supaya kita peka untuk mengenali orang-orang yang semacam ini? Ya, kita sebenarnya mudah kok untuk mengenali orang-orang yang selalu kata-kata melakukan seperti untuk Kristus dan itu dari tindakannya kita tahu kok. Dari sikap hidup itu tahu. Sekarang gitu, orang itu bohong, ya. Sekali dua kali mungkin orang tahu, tetapi dengan berjalannya waktu 3 bulan aja orang akan tahu bahwa dia ini mempunyai muatan yang tidak baik. Kalau muatan yang baik, tentu makin lama makin suci, makin lama makin murni, dan kata-katanya mempunyai wibawa dan tidak hampa. Gampang sekali kok. Nah, untuk mengerti itu tentu saja kehidupan kita harus berbeda dengan mereka. Makanya kita itu harus betul-betul menghidupi apa yang diajarkan oleh gereja, ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Di dalam Didake 3 ayat 6 yang tadi saya sebutkan sebagai pedagang itu, Romo. Didake 3 ayat 6, anakku janganlah menjadi pedagang tanda-tanda, yaitu maksudnya mujizat itu, tanda-tanda, karena itu membawa kepada penyembahan berhala atau ilmu sihir atau ahli nujum, ya sejenis itulah ya. Aku tidak mau melihat mereka ini, karena dari semua ini penyembahan berhala dimunculkan. Lalu ada perintah-perintah yang macam-macam yang banyak kita temukan di dalam kitab Injil juga. Nah, di sini memang secara konteks pedagang ini menunjuk kepada tanda-tanda, yaitu mujizat. Nah, tetapi membawa kepada penyembahan berhala, dan kita kalau baca di dalam surat Paulus kan penyembahan berhala itu tidak spesifik atau terbatas hanya di dalam praktek sihir, tapi yang di dalam khotbah tadi pun dikatakan kejahatan, dusta, segala macam itu juga disamakan dengan penyembahan berhala. Nah, dengan demikian mungkin Romo bisa menjelaskan dari konteks yang baik sederhana maupun yang luas tentang pedagang-pedagang tanda-tanda, pedagang-pedagang mujizat. Sebagaimana kita ketahui dengan menekankan tentang mujizat-mujizat yang terjadi dan itu digembar-gemborkan oleh seseorang, mempunyai suatu indikasi bahwa orang ini ingin supaya apa yang terjadi melalui dirinya itu disanjung, itu dijadikan landasan, sehingga dengan demikian secara tidak langsung orang itu digiring supaya mengkultus individukan orang yang selalu melakukan mujizat, sehingga dengan demikian orang ini dianggap kalau tidak orang ini nggak bisa melakukan. Nah, bukankah ini juga sama memberhalakan orang itu?
Nah ini kejadian banyak sekali di gereja-gereja di luar kita. Yang digembar-gemborkan bukan kesucian, tetapi mujizat yang terjadi melalui orang itu. Inilah penyembahan berhala. Jadi hati-hati di dalam mensikapi ini. Tetapi kalau kita melihat ketika orang melakukan seperti itu, kita tanyakan, suci nggak orang itu? Benar nggak orang itu? Bisa dipercaya nggak orang itu? Itu yang menjadi tolak ukur kita, bukan mujizat. Karena mujizat itu setan pun bisa melakukan melalui siapa saja, tidak harus menggunakan nama Kristen kok. Ya kan? Ya ini perlu ditandaskan di sini. Lalu bagaimana sikap kita terhadap para pedagang Kristus ini, Romo? Apakah kita harus menolak secara terang-terangan atau keras, atau kita hanya mendengarkan saja apa yang mereka katakan? Sikap kita terhadap mereka adalah menasihati, mengadakan pendekatan dan mengajar. Sehingga dengan demikian kita memang harus tidak suka dan tidak kompromi dengan kesalahan, tetapi manusianya kan perlu diselamatkan. Lah kita mengadakan pendekatan, dan ini adalah kewajiban kita sebagai imam atau sebagai warga otonom, mendekati dan mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Karena apa yang mereka lakukan itu tidak pada jalan yang benar, tetapi itu adalah merupakan imajinasi dan delusi mereka sendiri. Dan ini adalah jalan kita untuk mendekati mereka. Jadi Romo, setelah kita belajar di dalam konteks didake tadi tentang yang pedagang Kristus, yaitu pedagang mujizat, sekarang kita masuk dalam, kita kan teologi itu kan bersifat bisa kontekstual, artinya apa yang terjadi di masa lalu itu bisa terulang walaupun mungkin bentuknya berbeda. Kalau di zaman gereja purba ada yang pedagang mujizat semacam ini, pedagang tanda-tanda. Nah di dalam dunia sekarang, di dalam dunia ortodok pun kita pasti akan menjumpai orang-orang yang pedagang ortodoks, ya, pedagang Kristus. Nah yang seperti ini pedagang ortodok ini, seperti yang tadi Romo Stavros katakan, apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang termasuk golongan pedagang ortodoks ini, apalagi kalau mereka ini seringkali menggunakan memakai nama, bahkan mungkin nama metropolitan untuk pembenaran apa yang mereka lakukan, seakan-akan bahwa mereka itu mendapatkan otoritas daripada metropolitan tersebut. Ya orang seperti ini perlu diajar, perlu dibenahin, dan orang-orang itu tentu saja kan mempunyai paroki ya. Dan ini adalah tugas daripada imam untuk memberikan pengajaran yang benar. Bahwa ortodok ini jangan diperdagangkan, dan ortodok ini pun akan nyata pada dirinya sendiri ketika kita menjalankan 3 O, itu ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Ya jangan menggunakan nama episkop, nama seseorang untuk pembenaran, karena itu akan meracuni diri sendiri, dan kebohongan itu sendiri pun akan terbongkar. Cepat atau lambat, bahaya bermain-main dengan pembenaran diri dan penipuan pada dirinya sendiri. Bahaya sekali. Gak lama itu akan terbongkar. Hati-hati dengan sikap seperti itu. Makanya ini adalah tugas seorang imam atau imam-imam semua untuk menolong hati yang sakit. Ini kan dikatakan orang sakit perlu diobati, perlu dibimbing, perlu diterangi. Tetapi kalau sudah dibimbing dan tetap pada pendiriannya, serahkan aja sama setan. Biar dia melakukan kehendaknya sendiri. Toh juga Allah tidak tinggal diam, gerejanya dirusak kan. Seperti yang Paulus katakan, kalau nggak bisa diomongin, serahkan kepada iblis supaya tubuhnya binasa tetapi jiwanya diselamatkan. Betul, kita sudah menasihati, tetap itu ya serahkan aja pada kehendaknya yang salah, dan iblis yang mendorong, bukan Allah yang akan menyucikan mereka. Jadi Romo kembali kepada baik di masa lalu yang tadi pedagang mujizat itu, kemudian di masa sekarang pedagang ortodok apapun lah kita nyebutnya, mereka menjual nama Kristus untuk
kepentingan dan keinginan-keinginan agenda-agenda mereka. Manusia pada hakikatnya sama, tetapi dia punya sifat yang juga seperti iri, untuk memamerkan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya sama, hanya bentuknya beda. Nah, imam ini juga harus mensikapi dengan bijak untuk mendidik mereka supaya mereka tidak jatuh kepada justifikasi diri, tetapi kembali kepada fitrah sebagai orang yang benar, bagaimana dia ada di dalam gereja yang benar. Jangan bermain politik dalam gereja, tetapi mainlah di dalam kesucian Allah. Ya, Romo, saya mau bertanya, kan akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena di dalam gereja modern. Ada ya pendeta yang mengklaim dia dibawa Tuhan ke neraka. Ada juga pendeta yang dia dinubuatkan sebagai nabi. Ada juga pendeta-pendeta yang merasa akan ada gelombang Pentakosta ketiga, dan ya banyak sekali lah fenomena nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman dan segala macam. Apakah ini bagian dari kekristenan yang disebut di dalam Alkitab, Bro? Saya pikir ini adalah setannya movement, adalah gerakan dari setania untuk menggerakkan orang-orang untuk melakukan seperti itu. Ya, karena apa? Karena fenomena-fenomena nubuatan, kesembuhan dan lain sebagainya itu bukanlah menjadi tolak ukur. Apalagi kalau ada orang mengatakan saya pernah ke surga, saya pernah ke neraka. Di dalam gereja kita banyak kesaksian seperti itu. Tetapi orang yang masuk surga atau neraka yang dibawa oleh malaikat itu, kehidupan sucinya itu teruji. Kesalahan hidupnya betul-betul nampak. Dan orang ini memang orang-orang bijak. Nah, orang-orang yang mengatakan telah ke surga, telah neraka, hidup suci enggak? Hidup benar enggak? Telah melakukan kehendak Allah enggak? Bertempat tinggal dalam gereja yang didirikan oleh para rasul enggak? Ini perlu dipertanyakan. Makanya di dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah kecuali suci hatinya. Jadi ukurannya adalah kesucian dan kebersihan kalbu seseorang untuk dapat mengatakan seperti itu. Kalau ini aja tidak teruji dan dia mengatakan seperti itu hoax dan itu penipu. Gini Romo, saya ada pertanyaan. Kalau misalnya dulu saya belum ortodoks, lalu saya mengalami pengalaman supranatural di mana saya melihat Tuhan Yesus misalnya, lalu saya bergereja di gereja karismatik, tapi saya terus mencari Allah, terus melakukan penelitian misalnya, pada akhirnya saya menemukan iman ortodoks ini dan saya menjadi ortodoks. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang saya lihat waktu saya mengalami pengalaman supranatural itu, apakah Yesusnya ortodoks atau Yesus yang lain, Romo? Dan membedakannya bagaimana? Sebagaimana kita ketahui, apa yang dikatakan oleh Bishop Timothy Ware mengatakan demikian. Aku tahu di mana gereja itu berada, tapi aku tidak tahu di mana gereja itu tidak berada. Artinya bahwa roh itu bisa bekerja di mana-mana. Sebagaimana kamu katakan tadi, ketika saya belum ortodoks, saya telah percaya dengan ini dan itu. Allah bisa bekerja di situ untuk menuntun kamu pada kebenaran yang penuh. Jadi Allah itu kerja Allah itu tidak bisa dibatasi, dan itu beyond everything, beyond pemikiran kita. Melalui mujizat yang ada, kamu ada gerakan untuk menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya Allah melalui rohnya menuntun kamu pada jalan yang benar, yaitu gereja ortodoks. Ya inilah apa yang dikatakan oleh Bishop Timothy Ware. Saya tahu gereja itu berada, tapi saya tidak tahu di mana gereja itu berada. Artinya roh itu bisa bekerja di mana-mana tanpa bisa kamu pikirkan, yang akhirnya membawa kamu pada gereja yang benar, yaitu gereja Rasulia.
Baik Romo, menyambung yang tadi Mas Joshua sama bahasan kita, saya kok menemukan suatu relasi yang hubungan yang unik. Karena ada di dalam pengalaman-pengalaman orang, tiap-tiap orang, mereka itu mengalami pengalaman supranatural, pengalaman yang adekuadrati, sama-sama mengaku berjumpa dengan Yesus, mungkin berjumpa malaikat, berjumpa ya apapun itulah. Tapi satu sisi ada orang yang malah terbawa kepada memang pada iman yang benar, dan mereka benar-benar mengalami suatu pertobatan yang sejati. Tapi ada orang-orang yang merasa bahwa pengalaman mereka yang mereka katakan perjumpaan dengan Tuhan malah membuat suatu akhirnya membawa mereka kepada yang tadi itu pedagang Kristus itu, malah penglihatan dia malah dijual ke sana ke sini seakan-akan untuk menarik jemaat. Yang menarik orang supaya dia populer, supaya dia terkenal, akhirnya malah mungkin mengingkari daripada tujuan panggilan itu. Nah, itu bagaimana kita menghadapi fenomena semacam itu? Karena kita lihat secara nyata bahwa yang seperti ini, yang pedagang Kristus seperti ini justru malah lebih terkenal dan lebih populer daripada yang lurus, yang benar-benar menemukan iman sejati itu. Sebenarnya dalam merupakan masalah kalbu yang benar dan kalbu yang tidak. Kalau kalbu yang tidak benar atau kalbu yang kotor mengikut Kristus itu mempunyai agenda keterkenalan, kepopuleran, kemapanan untuk diri sendiri. Justru orang seperti ini orang yang suka riaknya banyak. Nah, dunia kan seneng riak, sesuatu yang bersifat glamor dan riuh. Tetapi kalau kita memang dengan hati atau kalbu yang bersih, hening itu yang dinilai oleh Allah. Orang melihat seseorang itu dari keheningan, tatap mata dan tindakan kasih yang dituatkan dalam kalbu ini, yang justru akan berdampak orang melihat Allah, bukan melihat riaknya. Allah ada di dalam diri ini. Makanya kalau kita melihat kumpulkan harta di surga, ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya, pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya bahwa fokus kita sebagai orang kotor bukan mencari riya, tetapi kesucian dan kebersihan batin. Nah, kalau orang mempunyai kesucian dan kebersihan batin, tidak mencari keterkenalan dan justifikasi diri, tetapi kerendahan hati dan kesucian di hadapan Allah. Oke? Jadi seperti yang tadi Romo katakan, jadi ada orang-orang yang terlalu banyak riya, akhirnya mencari kepentingan di dalam diri. Nah, ini pas Romo Stavros kan pernah ke Rusia. Apakah Romo pernah menjumpai orang-orang yang sebelum jadi Romo atau mungkin sudah jadi imam, tapi dia itu punya agenda di dalam diri untuk mungkin memiliki posisi yang lebih tinggi, atau belum jadi imam kemudian jadi imam, akhirnya menunjukkan suatu sikap hidup yang berbeda sama sekali, seakan-akan Romo ini tidak pernah kenal orang ini. Ya, menurut pengalaman saya yang pernah di Rusia, ada orang-orang yang seperti ini memang. Yang saya tahu bahwa dia sudah seorang igumenos. Seorang igumenos itu adalah satu tingkat di bawah Archimandrit. Dia merasa bahwa dirinya ini lebih senior, lebih layak untuk jadi seorang episkop, dan seolah-olah dia menganggap dirinya lebih dari segalanya daripada episkop itu sendiri, sehingga kemana-mana dia bersikap dia ini seorang episkop seperti itu. Jadi, tapi itu kami anggap sebagai guyonan saja, karena kita tahu dia sangat berambisi, sehingga kemana-mana dia selalu bercerita, wah episkop ini sebenarnya nggak layak, yang layak itu saya, karena saya lebih senior, saya lebih tahu apa itu liturgi, dan saya lebih tahu apa itu teologi dan sebagainya. Orang ini sebenarnya nggak layak, sebenarnya saya yang layak.
Oleh contoh-contoh seperti itulah yang harus kita waspadai. Seperti apa yang dikatakan oleh Metropolitan Photius, bahwa orang yang menginginkan jabatan uskup ataupun seorang presbiter, dia tidak layak dipilih menjadi seorang pemimpin atau seorang episkop ataupun seorang presbiter. Itu yang sepengetahuan saya dan yang saya tahu dan saya temui di Rusia. Romo mau tanya, misalnya kalau ada seorang yang sudah ditabiskan jadi presbiter dalam sebuah paroki, lalu orang ini tidak menjaga batinnya, tidak melakukan olah rosso yang bagus, dia akhirnya terbawa dalam kesombongan dan akhirnya merasa dirinya ya yang paling penting segalanya, bahkan bisa melebihi Kristus sendiri. Bagaimana tanggapan Romo? Sebenarnya kalau ada seorang imam seperti ini sangat dikasihani. Karena apa? Dia sedang mengubur dirinya sendiri. Karena apa? Karena ada ketidakjujuran, ada ketidaktulusan, agendanya melenceng. Padahal orang sebagai imam ini harus selalu membersihkan diri, selalu membersihkan kalbu, olah pikir, dan olah batin. Sehingga dengan demikian agendanya hanya satu. Bagaimana hidup memuliakan Allah, bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah, bagaimana hidup itu suci di hadapan Allah. Itu seharusnya menjadi acuan setiap imam ortodoks. Jadi kalau punya agenda-agenda yang lain, itu sangat dikasihani. Karena apa? Karena dia sedang menggali kuburnya sendiri untuk terpisah dari Sang Khalik. Karena Sang Khalik ini hidupnya atau kehidupannya adalah kehidupan suci. Nah, kita sebagai pelayan harus bisa merefleksikan, memantulkan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita sebagai seorang imam. Oke? Baik, tadi kita sudah menjelaskan penjelasannya dari Romo Yohanes, juga Romo Stavros, beserta beberapa jemaat yang lain. Mungkin kesimpulannya dari apa yang kita bincang-bincangkan ini, Romo Yohanes bisa memberikan sekaligus menutup Romo. Sebenarnya kesimpulannya adalah masalah kalbu. Kalbu yang suci, kalbu yang murni, kalbu yang beragendakan untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau sudah kalbunya bagus, maka tidak ada motivasi yang jelek di dalam kehidupan para imam atau umat ortodoks. Satu, fokusnya adalah memuliakan Allah, dan apa yang dikerjakan semata-mata untuk kebaikan umat dan juga kesucian diri serta mengagungkan kemuliaan Allah. Makanya kalbu harus suci, pikiran harus murni, langkah harus mantap sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam hidup dan kehidupan ini. Oke? Agni Parthena